Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak M. Nur Nugroho. Yang saya hormati tuan rumah yang sedang sangat berbahagia, Pemret Harian Surya Bapak Tri Mulyono, mendampingi 36 tahun Harian Surya. Saya kira itu hal yang luar biasa. Kita doakan semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Bisa terus berkontribusi untuk masyarakat Jawa Timur. Yang saya hormati, hadir bersama kita Bupati Lamongan Bapak Yuhronur Effendi, MBM EK. Pertemuan yang kedua ya Pak. Minggu lalu kita berkunjung ke Lamongan bersama dengan Kementerian Pemberdayaan Masyarakat dan hari ini ketemu kembali. Yang saya hormati juga Bupati Pasuruan Bapak Muhammad Rusdi Sutejo, bupati-bupati keren yang luar biasa hari ini terus berjuang mendampingi masyarakat yang ada di kabupaten-kabupaten kita. Yang hadir bersama kita Wakil Bupati Malang, Ibu Nyai Hajah Latifah Sohib. Kalau beliau ini wakil bupati senior kita di NU dan di PKB karena beliau juga pengurus muslimat. Tadi sudah cerita. Saya sudah lama berjuang untuk menghidupkan koperasi Anissa, Mbak. Sebelum ngurusin koperasi Merah Putih. Oh iya. Termasuk koperasi perempuan yang cukup bisa tumbuh dan berkembang di Jawa Timur, termasuk di nasional juga koperasi Anissa yang miliknya muslimat NU. Yang saya hormati, hadir bersama kita ini sahabat saya Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur Pak Endi Alim Abdi Nusa. Tepuk tangan untuk beliau. Ya. Pak Endi ini kalau saya bilang Pak, saya itu di Kementerian Koperasi, Pak Menteri karena kita percepatan pembentukan koperasi Merah Putih, percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan. Jadi isinya namanya percepatan, kita harus terus berlari. Jadi saya hampir kadang juga tengah malam ngubungin Pak Endi, apalagi 2 minggu terakhir terkait dengan penggajian pendamping koperasi Bapak Ibu. Jadi kalau ada hal yang cukup berseliweran di beranda kita ini ya lumayan agak hektik karena biasanya Kementerian Koperasi tidak sesibuk sekarang. Dinas-dinas koperasi baik di provinsi maupun kabupaten kota tidak sesibuk sekarang. Kenapa? Karena yang sekarang ini mendapatkan tugas program strategis nasional bentuk koperasi Merah Putih di 80.000 titik. Ini adalah sesuatu yang luar biasa bagi kami. Bukan beban baru, tetapi tantangan dan semangat baru bagi kami di Kementerian Koperasi. Sehingga kalau dilihat di sebelah kanannya Pak Endi ini ada Kepala Biro TU dan Humas Pak Darmono, berdiri Pak. Nah, Pak Darmono, tepuk tangan buat Pak Darmono. Minimal dikasih tepuk tangan. Karena saya manggilnya Cak, karena beliau asli MU, Madura United. Cak Darmono ini tahu betul di Kementerian Koperasi hari ini gedebak-gedebuknya luar biasa. Setelah tadi dilaporkan bulan Maret sampai bulan Juli itu pembentukan koperasi 80.000 titik, yang sekarang sudah ada 82.500 koperasi Desa Merah Putih yang berbadan hukum. Tentu saja kerja-kerja tersebut adalah kerja-kerja bersama yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Hadir bersama kita yang saya hormati Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Ibu Isi Karimah Syakir. Yang saya hormati Ketua Dekopin Wilayah Jawa Timur Bapak Slamet Sutanto.
Pengamat Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya, Bapak Mubin Joshua Sembiring. Terima kasih atas kehadirannya. Ada Direktur Utama Pusat Perekonomian Ponpes Sunan Derajat Lamongan yang hari ini diwakili oleh Profesor Suyanto. Minggu yang lalu saya juga sudah berkunjung ke sana. Saya kira luar biasa kontribusi Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat. Tepuk tangan sekali lagi. Kenapa perlu diapresiasi? Jadi kami hari ini Kementerian Koperasi 1 minggu terakhir sampai 1 minggu ke depan, 2 minggu ini kita sedang ada program pemagangan. Jadi pengurus koperasinya selain ada pelatihan untuk peningkatan SDM, kapasitas dan kualitas, kita juga magangkan. Cuman di akhir tahun 2025 ini kita pilot project 514 pengurus koperasi desa kelurahan Merah Putih se-Indonesia, kita magangkan di 6 titik. Salah satu titiknya tempat magang adalah Koperasi Pondok Pesantren Sunan Derajat. Kontribusinya sudah luar biasa. Selain itu tadi disampaikan Koperasi Pondok Pesantren ini selain menjadi tempat magang juga menjadi kakak asuh dari 100 koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada di Lamongan. Saya kira ini yang harus terus kita tumbuhkan. Bahwasanya Koperasi Pondok Pesantren sangat mampu untuk mengelola koperasi secara profesional seperti dengan koperasi-koperasi lainnya. Hadir bersama kita Kepala Wilayah Astra Daihatsu Jawa Timur Bapak Andrianto Saudin dan seluruh utusan dari PCNU atau yang mewakili. Ada Pak Kanwil Hukum, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya hingga hari ini Pak Kanwil, terima kasih sekali. Yang saya hormati seluruh Pimret dan General Manager Bisnis New Production Online Manager Tribun Network seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini, dan tentunya seluruh tamu undangan, akademisi dan rekan media yang luar biasa. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Surya. Media Surya 36 tahun, saya kira ini usia yang tidak pendek, membersamai media yang tantangannya luar biasa, pertumbuhan perkembangan informasi dan teknologi yang unpredictable konon katanya. Pertumbuhan dan perkembangan informasi teknologi di dunia ini sangat tidak bisa diprediksi, tetapi itu menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pegiat media. Saya membaca Surya dan hari ini saya kira masih terbit dalam bentuk koran, ini saya kira harus diapresiasi. Di antara hujanan media-media online yang terus tumbuh, baik yang mainstream maupun yang tidak, baik yang profesional maupun yang tidak, saya kira itu tantangan tersendiri, tapi media Surya masih konsisten dan istiqomah mencetak dalam bentuk fisik. Ini saya kira juga suatu perjuangan yang luar biasa. Masih konsisten, saya kira mungkin perhitungannya, keuntungan saya kurang tahu. Apakah yang menguntungkan online, apakah yang dalam bentuk fisik ini. Tapi tentu saja ketika masih dihadirkan, ini salah satu konsistensi perjuangan di dunia media. Sekali lagi Pak Tri Mulyono, selamat hari ulang tahun yang ke-36. Perjuangan yang tidak pendek untuk bisa membawa Surya sampai pada saat ini. Izinkan saya memulai speech ini dengan pantun, biar nggak kalah dari Pak Endi ya. Pagi cerah membaca Surya. Cakep. Berita hangat wawasan jitu. Cakep. Kita berkarya menyinari Jawa Timur dengan semangat bersatu. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali atas silaturahimnya pada siang hari ini.
Dan tentu saja saya sangat berbahagia kita hari ini berkumpul dengan satu semangat yang sama, yaitu menjadikan desa sebagai kekuatan ekonomi Indonesia. Asta-cita ke-6 dari Bapak Presiden Prabowo menugaskan kita seluruh yang ada di kabinet untuk mewujudkan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi mulai dari desa. Saya kira ini adalah bentuk komitmen kita bersama, komitmen Bapak Presiden Prabowo untuk selain menumbuhkan pembangunan dari bawah, dari desa, tujuan utamanya adalah pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya kira itu adalah cita-cita dari pendiri bangsa, kekayaan kita yang dulu diperjuangkan oleh para pahlawan tidak ditujukan hanya untuk sekian persen orang, tidak ditujukan hanya untuk segelintir orang, tetapi diwariskan, diperjuangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan hari ini kita duduk bersama untuk sama-sama memperjuangkan komitmen para pendiri bangsa, yakni membangun dari desa, memeratakan pertumbuhan ekonomi untuk seluruh masyarakat di desa dan kelurahan. Saya berbangga atas hal tersebut dan selama ini kita mengenal desa sebagai lumbung pangan, basis produksi, pusat budaya, pusat pertumbuhan nilai-nilai, namun pada saat yang sama desa juga merupakan pasar konsumen besar berbagai kebutuhan pokok masyarakat. Tentu kita harus mengingat ini kembali. Desa bukan hanya produsen tetapi juga memiliki daya beli besar. Selama komoditas dari desa harus dibeli kembali melalui rantai distribusi yang panjang. Nilai tambah akan terus turun. Jika kondisi ini dibiarkan, maka desa akan sulit bergerak menuju kemakmuran. Kita selalu berkomitmen. Bapak Ferry menyampaikan salam. Beliau sekarang lagi ada di Jogja. Sekiranya awalnya beliau yang hadir, tapi karena padatnya, jadi kita berbagi. Kita ini di Kementerian Koperasi, Menteri dan Wamennya cukup romantis, Pak. Karena kita tahu tugasnya menjadi 2 kali lipat. Jadi sebelum ada 82.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih, di Kementerian Koperasi itu ada 131.000 koperasi existing. Jadi bebannya menjadi hampir 2 kali lipat, tentu saja harus berkolaborasi, yang mana kalau sedikit curhat, kita sebelumnya adalah Kementerian Koperasi dan UMKM. Tetapi sekarang ini kita sudah berbagi gonogini menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Jadi bebannya, pekerjaannya bertambah 2 kali lipat, tetapi orang sumber dayanya harus berbagi dengan Kementerian UMKM beserta dengan aset-asetnya. Jadi ini adalah tantangan tersendiri bagi kami, sehingga satu-satunya jalan adalah merapatkan barisan di Kementerian Koperasi sehingga hadirlah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, gagasan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini lahir sebagai solusi atas persoalan yang tadi kita sebutkan. Panjangnya rantai pasok, lapangan pekerjaan yang semakin sulit di desa-desa. Kalau kita lihat hal-hal viral 2-3 bulan terakhir, kita cukup agak dilematis. Di Bekasi ada pameran, bukan pameran, bazar untuk lowongan pekerjaan sekitar 3.000-an yang hadir 25.000. Di beberapa kabupaten kota juga tidak kalah hal-hal tersebut muncul. Itu sedikit memberikan kesedihan bagi kita, tentu saja yang ada di pemerintahan, bahwasanya lapangan pekerjaan ini masih sangat kurang. Yang pertama, yang kedua masih berpusat di kota-kota besar, sehingga pemerataan ekonomi masih belum merata di setiap daerah. Tentu saja ini adalah PR kita bersama,
Dan KDKMP, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, lahir atas kondisi-kondisi tersebut. KDKMP bukan hanya sekedar koperasi, melainkan mesin ekonomi desa yang menghubungkan produksi, distribusi, perdagangan, dan layanan keuangan dalam satu ekosistem terpadu. Untuk memperkuat peran tersebut, koperasi dan KDKMP perlu didorong berkembang menjadi koperasi sektor produksi yang mampu mengolah hasil pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, hasil-hasil pertanian, industri desa, sehingga desa dapat menghasilkan produk bernilai tambah dan tidak lagi bergantung pada penjualan bahan mentah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kami hari ini sedang proses sibuk, kalau tadi Pak Endi bilang sedang berjibaku dengan teman-teman Dandim, dengan teman-teman TNI. Hari ini adalah proses percepatan pembangunan gerai fisik dan pergudangan beserta dengan kelengkapannya. Per hari ini titik lahan yang dalam proses pembangunan 16.200 dari 33.600 data lahan yang sudah masuk. Targetnya ada 80.000 di akhir bulan Maret nanti semua bangunan sudah berdiri kokoh beserta dengan berjalannya operasionalisasi KDKMP. Tentu saja ini adalah PR berat yang harus kita sokong bersama-sama. Di antara salah satu gerai, jadi bangunan fisiknya itu ada 6 gerai dan 1 gudang. Ada gerai kantor, gerai sembako, gerai klinik, gerai apotik, logistik, dan 1 gerai yang diperuntukkan untuk usaha sesuai dengan potensi desa atau kelurahan masing-masing. Inilah kemudian yang nanti akan menjadi etalase desa dan kelurahan yang ada di seluruh Indonesia. Saya kira gerai potensi desa ini yang kemudian akan menjadi kebanggaan masing-masing desa. Karena potensi desa ini saya yakin di seluruh Indonesia setiap desa dan kelurahan punya keistimewaannya masing-masing. Nah, melalui gerai-gerai tersebut, gerai koperasi pergudangan, sistem perdagangan, bahan pokok dan hasil pertanian, serta akses permodalan, kita ingin memastikan nilai tambah ekonomi tetap kembali ke desa. Langkah ini menjadikan aktivitas ekonomi masyarakat lebih kuat, stabil, dan mandiri. Sehingga tidak ada lagi pada saatnya nanti beberapa bulan ke depan kalau koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini sudah beroperasi, tidak ada lagi tempat-tempat pertanian hasil beras atau hasil padi dibeli oleh orang yang nggak tahu ada di kota-kota, kembali sudah dalam bentuk kemasan dan dibeli lagi oleh masyarakat desa dengan harga yang cukup tinggi. Kita berharap melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu hasil-hasil bumi, hasil perkebunan, hasil pertanian yang ada di desa bisa diolah di koperasi desa, bisa digiling di sana, kemudian bisa diedarkan kembali ke masyarakat di desa dan kelurahan tersebut. Hal ini yang bisa memangkas rantai pasok yang terlalu panjang tersebut. Sehingga margin keuntungannya dan lain sebagainya bisa dinikmati oleh masyarakat desa. Kita membayangkan desa punya produksi hasil pertanian dikelola di desa masing-masing, diedarkan kembali di desa masing-masing, hasil produksinya dalam bentuk SHU di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang pada saatnya nanti akan kembali dibagikan ke anggota koperasi desa yakni masyarakat desa. Selain sebagai proses ekonomi, KDKMP juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan serta mendorong digitalisasi pencatatan transaksi. Dalam hal ini kita melahirkan adanya SIMKOPDES, Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa. Semua data 82.500 koperasi desa Kelurahan Merah Putih, semua data kelembagaan dan administrasinya tercatat di sana. Yang kedua,
kita dorong semua transaksi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga tercatat di Simkopdes, sehingga pengawasannya, pemantauannya, pendampingannya, kita yang dari Kementerian Koperasi yang ada di Jakarta bisa melakukan di real time setiap waktu. Ini hal-hal yang ingin kita lakukan. Yang lainnya tadi disampaikan ada pelatihan-pelatihan pendampingan. Bapak Ibu yang saya hormati, jika hari ini Kabupaten Kota sedang sibuk untuk pelatihan pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, beberapa minggu kebelakangnya setiap provinsi sibuk untuk melakukan pelaksanaan pelatihan pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di kami ada 8.000 BA, BA itu Business Assistant. Business Assistant ini pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang kami rekrut, yang kami tugaskan untuk mendampingi pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Satu BA, satu Business Assistant mendampingi 8 sampai 12 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, rata-rata 10 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yang kedua ada pendamping Koperasi Desa Merah Putih namanya PMO, Project Management Officer, yang kami tugaskan di setiap dinas koperasi provinsi dan kabupaten kota masing-masing 2 orang. Nah, semua perangkat yang kita ikhtiarkan hari ini kita latih semata-mata dalam rangka untuk meningkatkan SDM baik bagi pendamping maupun untuk pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang tujuannya adalah untuk menjalankan operasionalisasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Seiring pembangunan fisiknya berjalan, pembangunan SDM-nya juga kita lakukan. Yang tadi disampaikan tidak hanya pelatihannya, tetapi kita juga hari ini pilot project untuk magang. Magang ini 7 hari di koperasi-koperasi existing, termasuk koperasi pondok pesantren yang memang sudah profesional, asetnya sudah tinggi. Salah satu yang kemarin saya kunjungi tempat magang ada di Maros, itu koperasi pengolahan ikan, di mana koperasinya ini juga sudah 3 tahun terakhir ekspor ikan ke Singapura, Jepang, Belanda, dan Vietnam. Koperasi-koperasi kita kalau ditelisik lebih dalam ini luar biasa, tidak hanya ngurusin koperasi simpan pinjam Bapak Ibu. Dan hari ini kami di Kementerian Koperasi merebranding, kalau kata anak sekarang Koperasi Reborn, sehingga Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di 82.500 titik ini kita juga dorong untuk masuk ke ranah-ranah koperasi produksi, distribusi, dan industri. Meskipun ada layanan koperasi simpan pinjam, tetapi kita ingin mendorong ke koperasi produksi, koperasi distribusi, dan koperasi industri. Secara nasional tadi disampaikan ada 82.000 koperasi desa yang sudah berbadan hukum. Hampir 1.300.000 orang terlibat menjadi pengurus dan anggota Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Namun kita masih terus mendorong, kita berharap minimal 1 desa 1 kelurahan, minimal 100 anggota, sehingga kita targetnya ada minimal 8 sampai 9 juta warga desa kelurahan untuk bergabung di keanggotaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Tapi tentu saja Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih bukan hanya untuk sebagian masyarakat desa dan kelurahan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini kita hadirkan untuk seluruh masyarakat desa dan kelurahan yang ada di desa-desa dan kelurahan. Kita sangat berharap sekali semua masyarakat merasa memiliki atas kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan kita akan terus mendorong agar partisipasi masyarakat ini terus meningkat. Partisipasi ini bisa meningkat tentu saja bukan hanya dari kami yang harus bekerja, tetapi kolaborasi semua pihak, terutama media-media mainstream seperti Tribun dan juga Surya. Jadi kita sangat berharap selain dari kolaborasi di kementerian,
Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sejak dilahirkan pada bulan Maret, ada Inpres 9 nomor 9 tahun 2025 dan Kepres nomor 9 tahun 2025 yang membidani Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini ada 18 kementerian lembaga beserta dengan seluruh kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten sebagai Satgas pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Ini bentuk perwujudan kegotong royongan bahwasanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bukan hanya tugasnya Kementerian Koperasi, Dinas Koperasi maupun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu sendiri. Tetapi kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih adalah perwujudan kehadiran negara untuk memastikan bahwasanya perekonomian desa harus terus tumbuh dan bergerak, dan satu-satunya atau salah satunya entitas kelembagaan menjadi sentral perekonomian desa adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di tingkat provinsi, Jawa Timur menjadi salah satu pusat pertumbuhan terbesar yang tadi disampaikan ada 8.000 lebih, dan alhamdulillah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Jawa Timur ini terbesar kedua penyedia lahan yang tadi disampaikan sudah hampir 22,5%. Pertama ada di NTT yang sudah mengirimkan lahan, tetapi tentu saja jumlah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya lebih besar di Jawa Timur karena Jawa Timur ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putihnya tertinggi di Indonesia. Di Jawa Timur terdapat beberapa KDKMP yang dapat menjadi contoh praktik koperasi desa yang baik, seperti halnya KDKMP Pucangan yang dibina oleh Pusat Perekonomian Ponpes Sunat Derajat Lamongan, menjadi koperasi percontohan dengan gerak aktif dan layanan apotek, klinik, serta simpan pinjam. KDKMP Rengel berperan sebagai pusat logistik dan pemasok SPPG. Nah, hal yang menarik lagi adalah SPPG sebagai dapur-dapurnya MPG yang menyediakan layanan makan bergizi gratis. Kita juga sedang mendorong agar suplai bahan pangannya itu berasal dari koperasi-koperasi, terutama Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Sudah ada beberapa titik, diantaranya kalau di Jawa Timur ada di KDKMP Rengel, dan ini terus kita dorong agar baik koperasi existing maupun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini bisa mengambil peran sebagai penyedia suplai bahan pangannya. Kalau hari ini MBG atau BGN dapur-dapur baru terus dibuka, artinya akan ada peluang-peluang baru, rantai-rantai pasok pangan baru yang akan mulai buka seiring dibukanya dapur-dapur MBG. Tentu saja ini menjadi peluang baru baik bagi koperasi existing maupun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Hadirin yang saya hormati, saya banggakan keberhasilan KDKMP sangat bertumpu pada SDM yang kompeten, sehingga disiapkanlah pelatihan manajemen koperasi dan keuangan, pelatihan digital dan pencatatan transaksi, pelatihan logistik dan tata niaga, serta pendampingan bisnis. Bahkan sejak awal kita selalu menyampaikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih didampingi dalam penyusunan proposal bisnisnya. Jangan sampai yang direncanakan usaha A, yang dilakukan usahanya B. Tentu saja ini bagian dari profesionalitas pengelolaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Selain itu, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih juga sangat berpeluang untuk membuka lapangan kerja terbuka dengan adanya pembukaan gerai pergudangan KDKMP. Kita membayangkan 80.000, coro gampang, kalau orang Jawa itu coro gampang, 80.000 toserba, 80.000 gerai dan pergudangan baru dibangun di setiap desa Kelurahan Merah Putih. Ini akan menjadi rantai baru, akan menjadi instrumen baru sebagai tempat satu terbukanya lapangan kerja. Kalau satu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dengan 6 gerai itu terbuka,
bisa menyerap rata-rata 20 sampai 25 tenaga kerja di setiap lokasi, sehingga jika 80.000 semua beroperasi akan terbuka lapangan kerja 1 sampai 1,6 juta lapangan pekerjaan. Ini adalah ikhtiar kita bersama, boleh tepuk tangan? Ya. Bayangkan, Bapak Ibu bisa membayangkan 80.000 titik 6 gerai 1 gudang akan berdiri dan bisa diisi apapun sesuai dengan potensi desanya masing-masing. Maka hari ini kalau yang koperasi-koperasi existing merasa ada yang, saya selalu menyampaikan, wahai para koperasi-koperasi existing, jangan pernah merasa tersaingi, jangan pernah merasa berkompetisi dengan lahirnya 82.000 koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Tapi jadikanlah 82.000 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini menjadi mitra baru untuk memperluas usaha koperasi-koperasi yang existing. Sehingga koperasi-koperasi existing yang sudah punya aset tinggi, yang sudah punya valuasi tinggi, kita dorong, bangunlah pabrik-pabrik, bangunlah industri-industri agar hasilnya nanti bisa didistribusikan ke 80.000 gerai yang hari ini kita sedang bangun. Jadi akan menjadi sangat luar biasa ekosistemnya. Koperasi yang existing dengan valuasi yang tinggi punya produk-produk baru, punya produk-produk industri dalam negeri, bisa didistribusi, bisa dipajang di etalase-etalase 80.000 gerai yang hari ini sedang kita bangun. Bapak Ibu yang saya hormati, ekosistem inilah yang sangat kita harapkan bisa terbangun. Sehingga ekosistem baru di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan menjadi pelengkap bagi ekosistem koperasi yang hari ini existing, dan tentu saja ini bisa terwujud manakala semua pihak ikut urun, semua pihak ikut gotong royong. Kita ingin pembangunan ini tidak hanya dilakukan oleh 1-2 pihak, tetapi seluruh pihak, termasuk oleh media yang hari ini sedang berulang tahun. Media online yang hari ini sedang berulang tahun, media Surya, kita selalu menyampaikan, dan Pak Menteri juga punya konsen khusus terkait dengan media, sehingga di Kementerian Koperasi kita ada jadwal mingguan untuk selalu press conference agar hal-hal baik bisa diinformasikan, karena tentu saja yang namanya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini adalah sesuatu yang baru. Yang namanya hal baru pasti respon masyarakat beragam. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang khawatir, ada yang takut, mungkin ada juga yang menolak. Tapi tentu saja kita bagian dari entitas pemerintah, media sebagai entitas penting bagi masyarakat, kita sangat berharap Tribun beserta dengan ekosistem yang ada bisa ikut mempublikasi hal-hal baik, bisa ikut mempublikasi praktek-praktek baik yang sudah berhasil di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan tentu saja kita sangat terbuka pada insan media, hal-hal apapun yang bersifat konstruktif, yang terutama demi kebaikan dan perbaikan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, kita sangat terbuka atas hal tersebut. Sekali lagi selamat ulang tahun kepada media Surya. Semoga terus bisa berkarya mendampingi masyarakat kita. Kalau kata anak Gen Z sekarang, semoga terus menyala. Terima kasih. 36 tahun, semoga terus menyala mendampingi masyarakat, tidak hanya di Jawa Timur. Saya kira media online bisa diakses dimanapun, memberi pencerahan dan memberikan informasi yang konstruktif untuk masyarakat di seluruh dunia. Sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-36. Terima kasih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan nih buat Mbak Wamen, luar biasa. Terima kasih Mbak Wamen, laporannya Jos.
Matur suwun. Oke. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.